Selamat malam Omania. Malam. Selamat datang di Midnight Live. Baru awal bulan. Hari Senin. Tolong dijaga kesehatannya ya. Cuaca lagi nggak menentu. Sebentar panas, sebentar hujan, sebentar kangen. Ingat, siapapun yang bekerja keras di hari Senin, besoknya pasti hari Selasa. Gitu aja mikir. Setelah Senin ya Selasa. Setelah Selasa, Rabu. Pinter. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal penyakit sosial yang efeknya mirip kayak narkoba. Apa tuh? Sama-sama bikin kecanduan, sama-sama bahaya, dan sama-sama bisa bikin orang jadi gila. Apalagi kalau bukan judi online. Kalau kata Bang Haji Roma Irama, judi. Meracuni keimanan. Orang yang main judi online biasanya berawal dari coba-coba. Iseng aja. Ternyata dikasih menang. Menang sekali langsung ketagihan. Sekalinya kalah tetap nggak mau nyerah. Dan tanpa sadar uang pelan-pelan habis, gaji lenyap. Padahal baru naik gajinya. Tabungan raib. Ujung-ujungnya terjerat pinjol. Yang tadinya main judol cuma buat nyari cuan dan hiburan, malah berujung jadi cobaan. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Judi. Dan yang paling ngeri, judi online ini efeknya nggak cuma bikin hidup satu orang hancur, tapi juga bisa bikin negara rugi sampai triliunan rupiah. Terbaru Presiden Prabowo Subianto bahkan curhat di forum APEC Economic Leaders Meeting di Korea Selatan 1 November kemarin. Di forum internasional itu Presiden bilang Indonesia kehilangan lebih dari 8 miliar dolar AS per tahun atau sekitar 132 sampai 134 triliun rupiah per tahun gara-gara judol. Besar banget. Mirisnya uang-uang itu justru mengalir ke luar negeri. Bayangin 134 triliun. Kalah tuh anggaran MBG. MBG masakan bini gua. Tapi beneran judi online itu emang ngeri banget. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bahkan bilang dalam 8 tahun terakhir total transaksi judol di Indonesia sudah menyentuh 976,8 triliun rupiah. Dalam 8 tahun transaksi judi online hampir 1.000 triliun. Bayangin 1.000 triliun. Itu nolnya 15. Bisa buat ban truk gandeng. Plus 1 ban serep. Gak cuma itu, PPATK juga bilang jumlah pemain judol naik drastis dari 3,79 juta orang di tahun 2023 naik jadi 9,78 juta di 2024. Naiknya lebih dari 2 kali lipat. Penonton 8 tahun kerja gaji naik 2 kali lipat. Belum. Kerjaan yang berlipat ganda. Total uang depositnya juga nggak main-main sampai 51,3 triliun rupiah yang kemungkinan besar uangnya masuk semua ke kantong bandar. Karena dari hasil penelusuran judi online di Indonesia, algoritmanya memang sengaja dibuat agar menguntungkan bandar dan merugikan pemain. Mirisnya berdasarkan data dari 3,1 juta pemain judi online yang tercatat, sebanyak 71%-nya adalah masyarakat berpenghasilan 5 juta ke bawah. Dan rata-rata mereka menggunakan 73% penghasilannya itu untuk main judol. Bayangin gaji 5 juta tapi 3,6 jutanya dipakai buat taruhan, sisanya cuma 1,4 juta buat bayar listrik sama beras aja udah habis. Ya benar, pasti. Ujung-ujungnya minjem ke pinjol lagi. Siklus macam apa ini? Bunga jalan terus, tagihan makin numpuk, tiap hari disamperin debt collector. Pasti itu. Akhirnya
hidup lo bukan cuma habis gara-gara judi, tapi juga kejerat utang yang gak kelar-kelar. Iya, miris. Ingat, judi. Judi. Teo. Itu awal dari kemiskinan. Iya. Paling miris, Kejaksaan Agung bilang kalau sekarang pelaku judi online udah nyebar ke semua lapisan masyarakat. Gak cuma menjerat orang dewasa, tapi juga menjerat anak-anak usia sekolah. Contohnya di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, seorang siswa SMP terjerat judi online sampai ngutang 4 juta rupiah lewat pinjol. Waduh. Udahnya main judol, kena pinjol juga. Iya. Anak sekolah yang mungkin uang jajannya aja cuma cukup buat beli gorengan sama es cekek. Iya. Plus gula baru. Mereka udah harus mikirin gimana caranya bayar utang. Ujung-ujungnya dia minder dan gak mau masuk sekolah karena malu. Iya, pasti. Yang jadi pertanyaan, kok bisa anak SMP terjerat judi online? Iya, betul. Jawabannya simpel, karena aksesnya terlalu gampang. Iklan-iklan judol sekarang munculnya di mana-mana. Lagi lihat TikTok ada iklan judol. Lihat kolom komen iklan judol. Lagi nonton iklannya iklan judol. Bisa. Tahu banget ya. Ketawa nontonnya situs ilegal ya. Iya. Bayangin iklan judol begitu muncul tinggal klik sekali langsung kebuka situs taruhan. Gak perlu ke kasino. Gak perlu nunggu umur 21 tahun. Ngasih uang taruhannya pun gampang, tinggal pakai dompet digital. Klik, spin deh, ya kan? Nongol deh petir kakek Zeus. Bisa. Dulu ada tuh namanya kring-kring olala. Sekarang kring-kring skater tuh. Jeder. Kring-kring jeder. Yang jadi pertanyaannya lagi, kok bisa iklan judol ada di mana-mana? Emangnya selama ini pengawasannya gimana ya? Ya udah tahu saya, kok nanya saya. Emangnya saya projol, pro judol. Bukan. Saya kan pro ojol, hidup ojol, saat-saat gak kena macet. Yang pasti pemerintah dan aparat terkait masih terus berupaya memberantas judi online sampai ke akar. Katanya. Akar serabut apa akar tunggang nih? Kalau penonton kan akar rumput. Sampai bulan Agustus, Bareskrim Polri bahkan udah berhasil bongkar 235 kasus judi online dengan 259 tersangka. Udah banyak. Tapi sayangnya meskipun banyak situs yang udah ditutup, tapi situs baru muncul terus. Waduh. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bilang walaupun setiap hari udah blokir ratusan situs, tapi situs baru muncul lagi. Ya gitu aja terus kayak ngetik skripsi pakai sarung tinju. Gak kelar-kelar ya. Betul. Para bandar judol memang sering memanfaatkan kondisi globalisasi saat ini, antara lain dengan menempatkan server di luar Indonesia atau transaksi menggunakan rekening bank luar negeri. Dan dengan kondisi itu aparat Indonesia pun nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi server-server judol itu ditempatkan di negara yang memang melegalisasikan perjudian. Tapi kondisi itu tentu nggak bisa dijadiin alasan untuk para pemangku kebijakan diam dan pasrah dalam memberantas para bandar judol. Kalau penanganan hukum kasus judol di dalam negeri tidak maksimal, maka jangan jadikan kondisi global kambing hitam. Karena kalau kambing putih Shaun the Sheep. Pernyataan Presiden di forum APEC semestinya menjadi peringatan keras bagi aparat. Presiden sudah berbicara di forum internasional untuk mengajak mereka menekan kejahatan lintas batas. Akan jadi ironis kalau penanganan hukum kejahatan-kejahatan itu justru malah dianggap angin lalu. Jangan dong. Jangan sampai penanganan judol hanya dilakukan ketika lagi ramai jadi perhatian, tapi langsung hilang fokus ketika beritanya teredam. Ibarat penonton, baik-baikin bini pas lagi diusir disuruh tidur di garasi. Pas udah baikan, bisa tidur di kamar, bininya tidur di garasi. Kasian banget, tobat lo. Sama seperti narkoba, judi online juga merupakan ancaman serius buat produktivitas bangsa. Banyak orang yang kehilangan jam kerja karena kecanduan main slot.
Uang belanja keluarga habis, anak-anak terlantar, rumah tangga berantakan. Bahkan ada juga yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak tahan sama tekanan berutang. Ironis. Negara tidak bisa santai terus karena ketika negara masih sibuk dengan rapat koordinasi, situs judul justru nongol setiap pagi. Bedanya nggak ngopi aja. Aparat hukum semestinya bergerak cepat dalam mengawal pemerintahan. Jangan sampai komitmen Presiden berantas judi online tidak dijalankan oleh jajaran di bawahnya. Jangan dong. Atau malah bertepuk sebelah tangan. Nggak bener. Karena kalau bertepuk dua tangan namanya tepuk tangan. Tepuk tangan lu dong buat Presiden. Buat Presiden direktur kita. Biar gaji lo naik. Enak kan udah gue belain kan. Jangan biarin rakyat terus jadi korban. Yang kerja keras dari pagi sampai malam gajinya habis. Karena sekali spin lagi pasti menang. Sementara yang susah cari kerja masih terbuai iklan, main game dapat uang. Bohongan tuh. Berantas judi online secara serius, nggak cukup hanya mengandalkan pemblokiran situs. Sekarang zamannya digital, musuhnya bukan lagi bandar, tapi algoritma dan server luar negeri yang kerjanya 24 jam. Bener. Kayak kerjanya penonton 24 jam. Lo mah bukan server, tapi seret. Baru tanggal 3 saldo udah kering. Saldo pakai nebo. Kasih edukasi digital biar orang nggak gampang ketipu. Kasih literasi finansial biar orang bisa pakai uangnya dengan lebih bijak. Dan butuh pengawasan ekstra biar nggak ada lagi roda keberuntungan yang tiba-tiba nongol kayak mantan lagi butuh. Nah, bener tuh. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam 100 dong. Modus. Negara harus sadar kalau judi online bisa merusak ekonomi, keluarga, bahkan moral bangsa. Betul. Dan yang dipertaruhkan bukan cuma uang, tapi masa depan satu generasi. Kalau dibiarin kita bakal punya bangsa yang bukan cuma berjudi dengan uangnya, tapi juga berjudi dengan masa depannya sendiri. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, jadi tetaplah di Midnight Live. Ya, karena di hari Senin kita punya berita spesial, berita yang ringan-ringan aja. Dalam Monday Light News berikut ini. Berita pertama malam ini kita awali dari aksi heroik yang dilakukan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Magelang. Jika biasanya mereka bertugas memadamkan api, aksi yang dilakukan kali ini justru berbeda. Seorang petugas damkar rela mempertaruhkan diri masuk ke dalam lubang sumur sempit di Dusun Kelandaran Grabak yang diameternya hanya 80 cm dengan kedalaman mencapai 15 meter. Petugas ini bukan ingin mengambil air untuk memadamkan api, namun mengevakuasi seekor kambing milik warga yang tercebur ke dalam sumur. Berdasarkan keterangan saksi, kambing milik salah seorang warga, Abdul Kafi, diketahui lepas dari kandang dan langsung loncat ke bibir sumur. Namun naas, penutup sumur yang terbuat dari kayu ternyata sudah lapuk, sehingga tidak mampu menahan beban. Akibatnya kambing tersebut langsung jatuh terperosok ke dasar sumur. Menyadari kondisi yang membahayakan, pemilik kambing segera melapor ke Damkar Kabupaten Magelang untuk meminta pertolongan. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan prosedur penyelamatan vertikal. Sejumlah peralatan standar operasi pun disiagakan, mulai alat pelindung diri lengkap, tabung oksigen, dan berbagai peralatan khusus seperti tripod, karmantel, karabiner, puli, webbing, dan harness. Selanjutnya, hanya seorang diri petugas yang masuk ke dasar sumur akhirnya berhasil mengikat kambing dan menariknya ke atas.
Kesuksesan evakuasi ini tidak terlepas dari kesigapan dan standar operasional yang diterapkan petugas damkar. Keren kan aksi mereka? Kalau aja kambing bisa diselamatin, gimana kamu? Aku aja udah nyelam sejauh ini sampai ke dasar sumur, masa belum dapat sinyal positif dari hatimu? Uye! Kadang hidup memberikan kita pelajaran, bukan lewat kelas tapi kejadian. Sebanyak 17 remaja pada Sabtu dini hari mungkin cuma mau unjuk gigi lewat tawuran di depan SMK N3 Girimaya, Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Namun aksi mereka akhirnya harus berhadapan dengan hukum. Para remaja yang tergabung dalam geng motor Bangka Tengah ini langsung ditangkap dan diamankan di Polsek Bukit Intan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nyali jagoan yang tadinya muncul langsung runtuh seketika ketika mereka diminta berlutut mencium kaki orang tuanya sebagai bentuk penyesalan dan permintaan maaf. Kadang cara paling keras menegur bukanlah dengan hukuman, tapi melalui cinta yang tulus. Banyak yang menangis bukan karena malu, tapi sadar bahwa kaki yang mereka cium itu sudah terlalu sering berjalan jauh demi mencari nafkah, demi menghidupi para remaja ini hingga mereka bisa bersekolah dan menggapai masa depannya. Di hadapan orang tuanya mereka juga diminta untuk berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menjadi anak yang baik. Selain itu, buat sebagian remaja yang masih berstatus pelajar aktif, rambutnya sengaja dipotong sebagai bentuk perilaku disiplin dari polisi. Sebelum dipulangkan, para remaja yang tidak membawa senjata tajam dimasukkan dalam daftar pengawasan dan masuk buku besar catatan kriminal. Tujuannya sebagai langkah pencegahan apabila terlibat kembali dalam aksi serupa. Sementara bagi 4 remaja yang membawa senjata tajam langsung diproses lebih lanjut di Mapolres Pangkal Pinang. Jadi, buat yang masih suka uji nyali di jalanan, ingat kalau lawan terberat itu bukanlah kelompok atau geng sebelah, tapi tindakan tegas dari kepolisian dan rasa bersalah ketika harus meminta maaf di depan kedua orang tua. Keberadaan seekor buaya berukuran raksasa sepanjang sekitar 6 meter dalam beberapa hari terakhir telah membuat resah warga sekitar. Pasalnya buaya yang diperkirakan sebesar 1 ton ini terlihat di sebuah parit tak jauh dari pemukiman penduduk di Desa Sungai Undan, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Selain berpotensi mengancam keselamatan manusia, kehadiran buaya juga bisa memakan hewan ternak milik warga. Dengan menggunakan tali, upaya penangkapan buaya raksasa tersebut akhirnya berhasil dilakukan petugas dan warga sekitar. Agar tidak membahayakan pemukiman, buaya tersebut selanjutnya dipindahkan ke tempat lain yang menjadi habitat aslinya. Menurut petugas, kemunculan buaya diduga karena sumber makanan di tempat asalnya sudah berkurang. Akibatnya membuat hewan kelompok reptil ini pergi atau keluar dari habitatnya untuk mencari makan. Petugas mengimbau warga di daerah Indragiri Hilir untuk terus waspada saat berada di perairan, mengingat masih banyaknya buaya yang berkeliaran di sungai dan parit untuk mencari sumber makanan di saat musim penghujan seperti sekarang ini. Ada pepatah yang mengatakan cinta itu ibarat rumah. Kalau pondasinya retak, ya rumahnya bisa ikutan ambyar. Sama halnya yang dilakukan Warseno, warga asal Desa Karanganom, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Lantaran cintanya hancur diselingkuhi istri, Warseno nekat menghancurkan rumah yang sudah ditempati istri dan anak-anaknya selama bertahun-tahun. Maksudnya mungkin biar adil, hatinya hancur, rumahnya juga harus dihancurkan. Kalau nunggu putusan pengadilan agama bisa lama. Jadi bagi Warseno, mending langsung putusan di tempat saja, yaitu ratakan. Tanpa berpikir panjang lagi, Warseno nekat menyewa sebuah alat berat ekskavator untuk menghancurkan rumahnya. Namun ironisnya, rumah tersebut justru berada di tanah milik orang tua dari istrinya. Sedangkan pembangunan rumah sebelumnya dilakukan dengan menggunakan uang pribadi Warseno dan ayahnya. Total uang yang dikeluarkan saat itu sebanyak 170 juta rupiah. Warseno mengaku sakit hati hingga nekat meratakan rumahnya tanpa sisa bangunan apapun. Aksi perselingkuhan istrinya dengan pria lain telah diketahui Warseno dari bukti CCTV pada tanggal 16 Oktober 2025. Setelah mediasi gagal, akhirnya pada tanggal 21 Oktober 2025, Warseno langsung merobohkan rumahnya dengan ekskavator. Proses penghancuran rumahnya dilakukan Warseno selama 2 hari. Hari pertama dengan alat berat dan hari kedua secara manual menggunakan jasa orang. Kini proses sidang perceraian masih berlangsung. Jika sudah keluar putusan, maka Warseno akan kehilangan istrinya dan tentu juga rumahnya yang sudah ditempatinya selama 18 tahun.
Ratusan tumpeng diarak keliling desa oleh warga di Ponorogo, Jawa Timur dalam memperingati tradisi unik yakni kawin air. Acara tersebut dilakukan sebagai bentuk syukur atas hasil bumi yang melimpah. Ada tumpeng buah-buahan, tumpeng nasi dan ingkung ayam, tumpeng aneka jajanan, dan masih banyak lagi. Total ada 273 tumpeng yang dibawa menuju lapangan desa setempat. Setelah warga berkumpul di lapangan, acara dilakukan dengan prosesi penyerahan air kendi kepada perwakilan masing-masing desa. Air tersebut berasal 2 sumber yang sebelumnya dilakukan ritual perkawinan atau telah dicampur. Sesuai tradisi, kendi tersebut nantinya akan dipecah di area lingkungan masing-masing. Menurut salah satu sesepuh desa, acara ini dilakukan untuk mengenang jasa para leluhur yang telah memperjuangkan kemakmuran desa setempat, di mana awalnya desa Carangrejo merupakan daerah gersang yang tidak memiliki sumber mata air. Namun kini, wilayah tersebut menjadi desa yang makmur dengan kecukupan air melimpah dari aliran sungai. Itu tadi Monday Light News. Dan sesaat lagi kita akan kehadiran seorang bintang tamu. Salah satu penyanyi top tanah air. Cakra Khan akan hadir di Midnight Live. Oke, tapi sabar dulu ya. Kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Seperti yang saya singgung di awal tadi, kita akan hadirkan seorang penyanyi top tanah air di Midnight Live. Ya, percaya nggak? Ya dibohongin nggak percaya. Beneran ini loh. Ya, nggak percaya? Langsung aja kita sambut, ini dia Cakra Khan. Selamat datang Mas Cakra di Midnight Live. Silahkan duduk. Tepuk tangan terus dong. Iya. Luar biasa Cakra Khan. Apa kabar dunia musik Indonesia? Kirain kabar saya. Kalau kabar Mas Cakra nih selalu on fire ya. Dunia musik Indonesia pastinya best. Best ya? Best. Kenapa dunia musik Indonesia selalu best di mata seorang Cakra Khan? Karena semakin kesini saya melihat dengan apa istilahnya, makin hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, banyak sekali talenta-talenta yang luar biasa bermunculan. Itu yang dilihat Cakra Khan ya? Ya. Tapi kan kalau dari segi perjuangan ini ya, misalnya seorang musisi muda yang baru saja ingin masuk ke dunia entertain, dunia musik Indonesia, pasti kan di zamannya Mas Cakra dengan zaman sekarang pasti berbeda kan? Ya. Mas Cakra sendiri melihat itu apa perbedaan yang paling signifikan antara zamannya ketika Mas Cakra mulai menggeluti dunia musik dan zaman musisi yang ingin menggeluti dunia musik pada zaman sekarang ini, saat ini? Mungkin yang bisa saya bilang agak sedikit berbeda mungkin platform ya. Karena sekarang tuh udah hampir semua digital, biasanya digital. Jadi kalau waktu saya pertama kali mencoba untuk masuk ke industri musik, semuanya mungkin lebih lebih manualnya lebih banyak. Jadi kita harus istilahnya lebih banyak dari satu tempat ke tempat yang lain. Lebih struggle tuh ya? Ya tapi justru itu kayak keindahannya gitu loh. Jadi itu seninya. Prosesnya tuh benar-benar dinikmati gitu. Jadi mungkin kalau ya perbedaannya mungkin ya seperti itu sih. Dari segi platform aja sekarang semakin Platform banyak. aja, karena kalau dari segi talent mungkin saya yakin dari dulu di Indonesia itu banyak sekali talent-talent yang luar biasa. Ya banyak talent yang luar biasa dan dunia musik Indonesia bisa menelurkan seorang Cakra Khan. Amin. Tapi siapa sih dulu, masih ingat nggak orang pertama yang bilang suara lo bagus nih? Misalnya orang terdekat atau keluarga gitu, wah
ini Cakra nih bakal jadi penyanyi masa depan Indonesia nih, suaranya bagus banget. Tuh masih ingat siapa yang pertama kali bilang ke lu? Sebetulnya orang yang pertama kali ingin gue jadi penyanyi itu almarhum bapak. Meskipun beliau nggak pernah kayak tok bilang, Dek, suara mau bagus, tapi kalau setiap kali ada hajatan atau kawinan di kampung gue tuh, gue selalu diajak untuk suruh nyumbang. Jadi meskipun ada istilahnya kawinan yang kita nggak kenal, kalau di kampung kan nggak pakai barcode. Jadi kita bisa datang, bisa seolah-olah kenal, selamat. Abis itu almarhum bokap pasti bilang ke Orkes Melayu, boleh nggak ada anak saya nyumbang lagu? Gitu. Oke. Jadi beliau orang pertama yang ingin sekali gue jadi penyanyi. Walaupun nggak pernah bilang suara Mas Cakra itu bagus. Nggak pernah. Tapi diceburin terus ibaratnya. Diceburin ya? terus dia kalau ada lomba apapun disuruh ikutan. Wah. Tapi ya itulah beliau. Bicara soal lomba, Mas Cakra beberapa tahun lalu ikutan America's Got Talent. Ya. Tahu nggak America's Got Talent? Emang cuma hahe doang nih. Apa sih America's Got Talent itu Mas Cakra, dan kenapa bisa akhirnya ikutan America's Got Talent setelah nama Cakrakan itu sangat besar loh di Indonesia? America's Got Talent itu kayak memang perlombaan, istilahnya kalau perlombaan kayak apa ya? Ya perlombaan dari semua talent. Oke. Dalam industri entertain lah. Okay. Jadi kenapa saya mengikuti itu? Sebetulnya simpel. Kalau saya sesuatu hal yang saya lakukan selagi itu bisa apa istilahnya bikin apa yang saya tekuni lebih baik, saya nggak pernah gengsi. Dan mengharumkan nama Indonesia juga. Iya Semoga. kan? Iya dong ya. Nah, ini menarik karena ketika saya lihat cuplikan videonya begitu kan banyak tuh. Viral banget kan. Sempet nyanyi terus di stop sama Simon. Terus nyanyi lagunya Bob Marley. No Woman No Cry. Di situ Mas Cakra bercerita kalau almarhum ayah juga sering mendengarkan lagu Bob Marley. Kalau Mas Cakra betul seperti itu. Jadi memang almarhum bapak terus almarhum om waktu itu memang sukanya kalau nggak dengerin lagu rock ya lagu reggae. Jadi udah kayak setiap pagi itu kalau apa mau sekolah tuh pagi-pagi itu udah, karena waktu itu almarhum bapak tuh sampai karena saking ingin saya jadi penyanyi tetap dalam Orkes Melayu, dia bikin satu organ tunggal namanya Cakra Group. Wow. Cakra Group, dan beliau punya ya waktu itu apapun itu untuk mensupport saya sampai beliau mengusahakan punya sound system sendiri. Jadi setiap pagi itu selalu ada musik. Setiap pagi? Setiap pagi. Jadi waktu itu memang sakit kan, karena kalau kita nyumbang lagu kan nggak, kadang ada yang mengizinkan, kadang yang enggak gitu kan. Saking almarhum bapak tuh ingin saya selalu nyanyi, dia bikin organ tunggal namanya Cakra Group. Wow. Jadi makanya kalau musik-musik seperti itu karena ada sound systemnya di rumah, pasti selalu terputar setiap pagi. Wah, jadi udah otomatis dari kecil pun setiap pagi harus ada musik. Wah, apapun itu ya? Apapun itu genrenya. Kalau paling sering saya dengar memang lagunya Bob Marley. Lagunya Bob Marley. Ya. Boleh dong sepotong lagunya. Bob Marley, No Woman No Cry yang viral banget itu loh. Boleh dong sepotong aja. No woman no cry. No woman no cry. Suaranya nggak jauh beda sama saya lah ya. Bedanya saya serak-serak keset. Bukan serak-serak basah. Nah, ini juga menarik ketika nyokap juga pernah mengatakan mimpi itu jangan terlalu tinggi nanti bisa gila. Benar? Betul. Karena waktu itu nyokap justru inginnya saya jadi PNS. Oke. Karena beliau kebetulan PNS. Jadi mungkin waktu itu ngelihat saya nyanyi dari panggung ke panggung, terus besoknya tidur di sekolah. Jadi kayak, kayaknya agak sedikit suram nih untuk masa depan gitu kan. Jadi makanya justru ibu tuh lebih mengarah ke pendidikan. Cuman bapak waktu itu kekeh. Jadi setiap ada ya itu ada lomba dangdut lah, ada
nikahan selalu dijabanin sampai bikin grup sendiri itu. Iya. Cuman kalau ibu memang, karena memang saya suka kadang ngobrol pun kayak saya masih ingat dulu saya bilang ke ibu saya, ntar saya yang mau berangkatin keluarga ke Mekah sampai haji. Dan alhamdulillah sebelum bapak meninggal semuanya udah beres. Wah. Dan pastinya sekarang mendapat dukungan terus Alhamdulillah. ya dari Alhamdulillah. keluarga, dari masyarakat Indonesia pastinya. Amin, terima kasih. Gimana Cakra melihat sosok fans ya yang selalu mendukung Ya. Mas Cakra dari zaman susah lah ibaratnya dulu, dari zaman struggling banget dan akhirnya sekarang sampai berada di titik sekarang ini, apa yang ingin Mas Cakra sampaikan kepada para fans? Pastinya saya ingin bilang terima kasih yang luar biasa karena saya orangnya nggak terlalu kayak gimana ya, maksudnya saya ketemu sama fans, alhamdulillah mereka stay dari yang ada dari awal sampai sekarang, sampai ada di studio sekarang. Luar biasa. Sampai dari belum berpasangan sampai berpasangan dan punya anak maksudnya. Dan mereka solid sekali. Mereka nggak pernah nuntut apapun dari saya. Mereka berani mengkoreksi saya kalau saya ada kekurangan ataupun ada yang sedikit salah. Karena memang saya sangat open sekali. Saya selalu bilang kalau saya ada salah, koreksi saya. Karena namanya manusia kan tempatnya salah gitu kan. Iya, iya. Dan mereka selalu memberikan saya masukan juga. Jadi saya sering bercanda juga sama mereka. Jadi terima kasih. Wis. Dan lo selalu terbuka buat Betul. masukan. Betul. Ya. Betul. Dan juga mungkin kalau misalnya fans bilang, coba musiknya begini. Nah, itu mungkin juga bisa jadi masukan ya? Sangat. Itu akan selalu jadi istilahnya referensi buat saya. Ya. Karena dalam prinsip bermusik saya juga, saya meskipun ya orang mungkin taunya saya dengan lagu yang melo gitu kan. Tapi ya di sisi lain juga saya sudah mempersiapkan hal-hal yang memang di luar yang seperti yang sudah saya lakukan dari awal. Dan itu selalu ada input dari fans, dari tim, dari semua, dari manajer gitu. Jadi pokoknya banyak input yang saya tampung selalu. Gitu. Iya. Dan Cakra ini terus berkarya, ya. Walaupun terlihat santai, tapi Mas Cakra terus berkarya dan baru saja merilis video musik berjudul Tak Sejalan. Tak sejalan. Tak sejalan. Ini inspirasinya dari mana dan apa pesan yang ingin disampaikan dari lagu ini kepada para pendengar musik Cakrakan? Oke, lagu ini Tak Sejalan ini diciptakan oleh Jess Hayat, Rifki dan Gary. Rifki Bembong, sorry. Dan lagu ini menceritakan tentang sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan. Iya. Dalam pengerucutan di lagu ini memang masalah percintaan. Oke. Dan lebih menyudutkan ke sebuah perjodohan. Oh. Jadi memang kalau masalah perasaan, masalah cinta, mungkin kita harus lebih aware karena kita yang ngejalanin. Jadi kita harus lebih memikirkan kalau umpamakan kita tidak bisa menjalani hal tersebut, lebih baik kita selesaikan dengan baik-baik. Gitu. Daripada kita paksakan, ada salah satu yang tidak sejalan dengan kita, malah berakhir tidak baik. Iya. Cinta itu soal suatu hal yang sangat pribadi. Betul. Dan nggak bisa dicampuri sama orang lain. Gak bisa dicampur sama orang lain. Walaupun masih banyak loh di sini. Kayak penonton nih juga. Iya kan? Ada yang nggak sejalan di sini. Iya ya, ini menarik loh. Artinya memang pesannya cukup mendalam. Ya. Dan tentunya apa harapannya dari Mas Cakra soal musik Tak Sejalan ini, lagu Tak Sejalan ini kepada para fans? Pastinya semoga bisa dinikmati dengan baik dan semoga ada bukan hikmah tapi ada sedikit reminder yang saya ingin sampaikan ke teman-teman yang mendengarkan kalau masalah perasaan itu apalagi sebuah hubungan yang kita jalani itu memang tanggung jawab kita. Bukan campur orang lain. Jadi selagi kita ngejalanin kita tahu harus bagaimana
dan harus lebih realistis. Harus lebih realistis itu dia. Ya. Itu dari sisi seorang cakrakan. Ya. Karena ini proses pembuatannya juga sangat cepat ya, 1 hari. Betul. Katanya dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Udah kalau kadang kan kita juga kalau saya ya, kalau saya berpikir kadang kalau terlalu lama juga mungkin badan kita capek, terus nanti di kamera juga akan kurang elok lah. Kelihatan tuh ya. Ya, capeknya pasti akan kelihatan. Jadi kita gunakan prime time-nya aja. Jadi ketika kita bangun pagi, siang sarapan dulu, langsung syuting, sore maksimal jam 8 beres dah. Oke, efektif ya? Efektif. Harus efektif. Dan efisien. Oke, setelah membuat album Divine, Ya. apa proyek ke depan dari seorang cakrakan? Pastinya akan ada album lagi. Di tahun depan ada album lagi. Dan mungkin di album nanti akan lebih berwarna lagi. Saya sudah mulai ngumpulin materi-materi yang sudah saya rekam di tahun ini juga. Sambil ingin juga, ya banyaklah hal-hal yang saya ingin lakukan di dalam perjalanan karir saya. Selagi saya masih bisa bernyanyi. Ya. Jadi mungkin ada kolaborasi lagi nanti. Tapi yang penting dalam setiap hal yang saya lakukan, pastinya di musik saya akan berusaha memaksimalkan yang saya bisa. Itu dia, keren. Ya. Pastinya ditunggu lagi gebrakan-gebrakan selanjutnya. Amin, terima kasih. Yang penting Mas Cakrakan selalu sehat. Nah, paling penting. Ya. Karena kan ini soal suara tadi, menjaga suara itu juga penting ya, Mas. Sangat penting. Harus olahraga. Olahraga, istirahat cukup, Iya. makan yang cukup. Jangan begadang. Udah jelas gak bisa jadi penyanyi ini udah. Begadang terus tiap malam. Oke, Aumania dan juga penonton yang di studio pasti udah gak sabar kan? Langsung saja kita sambut penampilan Cakrakan dengan lagu Tak Sejalan. Hanya sampai saat ini aku menjagamu. Hanya sampai titik ini aku merindumu. Beratus-ratus hari ku selalu denganmu. Tapi hari ini ku putuskan untuk melepasmu. Jika tak sejalan apalah arti cinta. Jika tak bahagia tak usah pura-pura cinta. Hatimu tak menemukan jalan pulang. Ada dia menanti cintamu datang. Hanya sampai titik ini aku merindumu. Beratus-ratus hari ku selalu denganmu. Tapi hari ini ku putuskan untuk melepasmu. Sudah sedari dulu ku rasa kau tak cinta. Sudah akhiri saja semua. Jika tak sejalan apalah arti cinta.
cinta. Jika tak bahagia tak usah pura-pura cinta. Hatimu tak menemukan jalan pulang. Ada dia menanti cintamu. Jika tak sejalan apalah arti cinta. Dan jika tak bahagia tak usah pura-pura cinta. Hatimu telah menemukan jalan pulang. Ada dia, ada dia menanti cintamu datang. Terima kasih. Informasi dari Meksiko akan menutup perjumpaan kita di Midnight Live hari ini. Gimana penonton? Puas kan hari ini? Ketemu Cakra. Ketemu Cakra kan ya. Wah, kapan lagi penonton ketemu Cakra kan ya. Rela begadang. Rela begadang. Terima kasih penonton sudah hadir di Studio 1. Terima kasih Aumania sudah menyaksikan Midnight Live hari ini 1 jam penuh. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Setiap tahun, lebih dari 100 juta kepiting merah di Christmas Island bikin heboh dengan perjalanan massal mereka dari hutan hujan ke pantai. Begitu hujan pertama turun dan bulan memasuki fase tertentu, jutaan kepiting ini mulai menyeberang jalan, ladang, bahkan rumah warga menuju laut untuk bertelur. Pemerintah sampai harus menutup jalan dan memasang jembatan serta terowongan khusus biar si kepiting bisa lewat dengan aman. Tahun ini, puncak migrasi bakal terjadi pertengahan November dan Desember saat para betina melepaskan miliaran telur ke laut. Di akhir Oktober yang sejuk, Seoul Grand Park berubah jadi surga musim gugur yang tenang dan memikat. Para wisatawan berjalan santai di bawah dedaunan merah menyala dan kuning keemasan, menikmati suasana damai yang berpadu antara alam liar dan taman yang tertata rapi. Dari atas skylift, pemandangan hamparan pepohonan dan danau berkilau terlihat begitu memukau, membuat perjalanan terasa syahdu dan menenangkan. Tak perlu mendaki gunung untuk menikmati keindahan musim gugur, cukup datang ke sana, hirup udara segar, nikmati warna-warni dedaunan, dan mungkin akhiri hari dengan menjelajah kebun binatang terbesar di Korea Selatan. Musim gugur di Seoul Grand Park benar-benar menawarkan keindahan yang lembut dan menenangkan hati. Warga dan wisatawan berbondong-bondong ke Macro Plaza di Monterey untuk melihat instalasi kelinci putih raksasa bernama Intrude XXL, bagian dari Festival Internasional Lantalusia. Karya monumental buatan seniman Australia Amanda Pereira ini terlihat memukau, terutama saat malam hari ketika tubuh kelinci raksasa itu diterangi cahaya lembut. Menurut penyelenggara festival, belum pernah ada karya seunik dan sebesar ini di negara bagian tersebut. Di balik kelucuannya, Intrude XXL punya pesan serius, terinspirasi dari dampak merusak populasi kelinci di Australia sejak tahun 1798. Pemerintah Nuevo Leon mengundang masyarakat untuk berfoto bersama sang kelinci raksasa dan menikmati berbagai acara festival yang berlangsung hingga 2 November mendatang. Puluhan umat di kuil Jui Tui, Phuket, Thailand menantang panas bara api dalam upacara jalan di atas bara, ritual paling sakral di festival vegetarian tahunan.
Dengan pakaian tradisional, mereka berdoa, mengibarkan bendera, lalu berlari tanpa alas kaki melintasi bara menyala sebelum mengikuti prosesi pembakaran persembahan dan kembang api. Aksi ini bukan sekedar pertunjukan keberanian, tapi wujud keyakinan mendalam. Api dipercaya mampu menyingkirkan hal buruk dan menyucikan diri dari dosa. Ritual yang berakar pada ajaran Tao ini dilakukan oleh Masong dan para umat yang diyakini dilindungi oleh 9 dewa kaisar. Selama festival yang berlangsung 21 hingga 29 Oktober ini, masyarakat keturunan Tionghoa di Thailand juga menjalani pola makan vegetarian demi pembersihan jiwa dan keberuntungan di tahun mendatang. Suasana menyeramkan dan menggembaskan mewarnai Ayala Malls di Pasay City saat acara Scaredy Cats and Dogs kembali digelar pada minggu lalu. Para pemilik hewan tampil penuh gaya bersama peliharaan mereka yang mengenakan kostum Halloween unik dari iblis imut hingga makhluk mitologi megah. Di balik keceriaan ini tersimpan misi mulia, seluruh hasil acara disumbangkan ke PAWS, organisasi nirlaba yang memperjuangkan kesejahteraan hewan dan merawat ratusan kucing serta anjing korban penelantaran. Anna Carbera, Direktur Eksekutif PAWS, menyebut acara ini sudah berjalan 20 tahun sebagai wadah bagi komunitas pencinta hewan, sekaligus bentuk kepedulian nyata. Dengan tawa, kostum, dan ekor bergoyang, Scaredy Cats and Dogs tahun ini sekali lagi membuktikan bahwa kebaikan bisa datang dengan sedikit sentuhan horor yang menghibur. Taman Imjin River Dapsari di Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do kini menjelma jadi surga warna yang memukau. Ribuan semakocia atau dapsari bermekaran mewarnai tepi sungai dengan gradasi merah dan merah muda yang kontras indah dengan langit biru serta bukit hijau di sekitarnya. Pemandangan ini bukan hanya mempercantik kawasan tapi juga menghadirkan daya tarik baru bagi pencinta alam dan fotografi. Para pengunjung terlihat berjalan santai di antara jalur berliku serta berhenti di dek observasi untuk mengabadikan panorama memesona. Banyak yang datang dari luar kota memuji karena akses mudah, fasilitas gratis, dan suasana menenangkan yang membuat perjalanan terasa sepadan. Dengan semilir angin yang menggoyang lembut semak-semak berwarna api, Dapsari Park kini menjadi destinasi sempurna untuk melarikan diri sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Seekor kelelawar buah bernama Kero tengah mencuri perhatian netizen setelah videonya bersama pasangan guru dari Clarin, Misamis Occidental viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, Kero tampak begitu manja, dibedong dengan selimut, digendong layaknya bayi, dan bahkan merespon panggilan pemiliknya seperti hewan peliharaan rumahan. Carmel, sang guru, menceritakan bahwa Kero ditemukan bersama induknya yang terluka di atap rumah mereka dan sejak itu diasuh penuh kasih oleh keluarganya. Suaminya, Emil, menambahkan bahwa hubungan mereka begitu erat hingga Kero akan langsung terbang menghampiri saat dipanggil. Pasangan ini berharap kisah mereka bisa mengubah pandangan banyak orang tentang kelelawar, di mana hewan liar pun bisa memahami dan menunjukkan kasih sayang. Di Huautla de Jimenez, Oaxaca, Meksiko, tradisi kuno Huehuetones kembali menghidupkan semangat leluhur. Dalam perayaan ini, warga mengenakan topeng kayu bergambar wajah pria tua, berpakaian tradisional sambil bernyanyi, menari, dan memainkan gitar dari rumah ke rumah untuk membawa keceriaan bagi keluarga yang bersiap menyambut Dia de los Muertos. Dalam bahasa Mazatec, Huehuetones berarti orang tua, melambangkan roh leluhur yang menyeberang ke dunia manusia antara 27 Oktober hingga 2 November. Sebelum menjelma menjadi roh, para peserta mengunjungi pemakaman untuk meminta izin dari arwah melalui ritual dengan lilin, bunga marigold, dan dupa kopal. Bagi masyarakat Mazatec, ini bukan sekadar perayaan kematian, tapi momen sakral yang menyatukan dunia hidup dan mati, sebuah warisan spiritual yang menari di antara waktu dan keyakinan prahispanik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.